Ya, kembali lagi di Net Jabar. Kemacetan di Kota Bandung semakin hari semakin parah. Selain meningkatnya jumlah kendaraan, kurangnya kesadaran para pengguna jalan juga menjadi faktor penyebabnya. Macet, sekarang macet. Macet, udah makin macet daripada yang dulu. Macet sih kalau weekend. Macet banget sekarang. Macetnya udah mirip kayak Jakarta kalau menurut saya. Terutama untuk weekend ya, menurut saya macet banget. Jadi kalau saya lebih milih ke Bandung, sebagai orang Jakarta, milih ke Bandung kalau bisa di bukan weekend. Iya, makanya kita liburan tapi cari hari weekdays gitu, karena memang kalau weekend hampir nggak bisa jalan lah di jalan-jalan gede gitu. Dibanding zaman dulu saya sering jalan-jalan sih jauh banget. Maksudnya kayak kemana-mana tempat yang sepi pun sekarang, bahkan sekarang macet. Ya, banyak ya. Salah satunya turis dari Jakarta. Turis dari luar kota ya. Menurut saya mungkin pendatang, sama juga mungkin kayak anak-anak kuliah sekarang juga banyak bawa kendaraan dibanding zaman saya kuliah dulu di Bandung. Apa ya, makin banyak ya hotel, tempat-tempat hiburan yang biasanya turis-turis yang bikin macet, bukan warga Bandungnya sih kayaknya. Kalau menurut saya sih kali semua orang tuh milih bawa mobil masing-masing ke tempat. Maksudnya kayak mungkin public transportnya yang nggak memadai. Jadi orang, dan mungkin juga public transport yang tujuannya nggak begitu dekat ke tempat-tempat wisata. Jadi mereka lebih memilih untuk pakai mobil pribadi dibanding pakai public transport. Bandung di usianya yang akan menginjak ke 206 tahun, ibu kota provinsi Jawa Barat terus berkembang dengan pesat. Geliat kota Bandung dimulai sejak pagi hari. Mobilitas warga menuju sekolah, tempat kerja, hingga tempat wisata. Pergerakan warga dari tempat tinggalnya menuju tempat tujuan seringkali terjadi di waktu-waktu tertentu. Meningkatnya volume kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan menyebabkan kemacetan yang tidak bisa dihindarkan. Setiap hari ribuan kendaraan melintas di jalanan kota Bandung dengan kecepatan rata-rata hanya 14,3 km per jam. Tak heran jika ibu kota provinsi Jawa Barat ini disejajarkan dengan Jakarta dan Tangerang dari sisi kemacetan. Akhir pekan menjadi puncak kemacetan. Sekitar 14.000 kendaraan masuk ke kota Bandung yang tersebar ke beberapa titik, terutama di pusat-pusat keramaian. Mulai dari tempat wisata, tempat belanja, hingga ruang-ruang publik di pusat kota. Penyempitan jalan, parkir liar, dan pengemudi yang berhenti bukan di tempatnya disebut pihak kepolisian sebagai penyumbang utama kemacetan. Kurangnya kesadaran menggunakan fasilitas penyeberangan jalan juga turut menghambat arus lalu lintas. Lagi salah satu penyebab kemacetan di kota Bandung yaitu banyaknya penyeberang jalan yang tidak menggunakan tempatnya dalam menyeberang jalan, seperti misalkan jembatan penyeberangan ataupun zebra cross, sehingga terjadi trouble spot ataupun hambatan-hambatan di titik-titik tertentu. Seperti di BIP ataupun di Jalan Merdeka, itu memang salah satu trouble spot yang cukup panjang, di mana penyeberang jalan setiap 2 meter terdapat penyeberang jalan. Kemudian juga ditambah angkot yang berhenti sembarangan. Saat ini ruang terbuka hijau terus dibuat dan dikembangkan. Dari yang hanya skala lingkungan menjadi berskala komunitas, menjadi daya tarik wisatawan domestik maupun luar daerah. Namun minimnya lahan parkir membuat pengunjung terpaksa memarkir kendaraannya di bahu jalan, sehingga menghambat arus lalu lintas. Pengamat tata kota Institut Teknologi Bandung menyayangkan bermunculnya ruang terbuka hijau tidak diiringi dengan kelengkapan fasilitas yang memadai. Tetapi dengan akan menjadi taman yang menarik, ya, itu banyak penduduk dari luar lingkungan yang menikmati, bahkan wisatawan juga banyak ya, senang potret-potret di taman bagus. Memang menarik itu, tetapi fasilitasnya ternyata kan tidak memadai. Harusnya semakin besar pelayanan satu taman, maka fasilitasnya harus makin lengkap.
Nah, dalam hal ini orang banyak datang bawa kendaraan, maka parkir harus menjadi perhatian. Faktor lainnya yang turut menyumbang kemacetan lalu lintas di Kota Bandung adalah rambu dan lampu lalu lintas yang tidak dipatuhi dan bahkan tidak berfungsi sama sekali. Lampu lalu lintas yang seharusnya berguna untuk menertibkan kendaraan malah berbalik menjadi penyebab kemacetan di persimpangan jalan. Berbagai formula dilakukan untuk mengantisipasi dan mengurangi kemacetan, mulai dari rekayasa jalan, pembuatan separator jalan, hingga kampanye penggunaan transportasi umum. Rekayasa jalan dan pembuatan separator dinilai efektif mengurangi kemacetan di beberapa titik, berbeda dengan kampanye penggunaan angkutan umum yang kurang efektif. Masyarakat tetap memilih menggunakan kendaraan pribadi dibanding menggunakan moda transportasi umum untuk bepergian. Pakai mobil saya Mbak, tiap hari juga. Beraktivitas saya dari pagi sampai malam pakai mobil. Angkutan umum pilihannya aduh Mbak, kayaknya udah ngetemnya lama, muter-muter, kita nunggunya lama, kurang nyaman lah Mbak pakai angkutan umum. Transportasi umum dengan kapasitas besar dinilai bisa menjadi solusi mengurangi kemacetan di Kota Bandung. Sayangnya, program terkait yang sudah dibuat juga masih kurang efektif. Sebetulnya sudah ada ide dari awal. TMB Bandung itu masuk 1, keluar 7 angkot. Tapi kok memang nggak bisa dilanjut ya. Karena mungkin ya perlu ada kesepakatan, perubahan sosial lah. Ini perubahan sosial dan pemasaran sosialnya harus benar-benar dua arah begitu ya, nggak mungkin sepihak. Jadi pelan-pelan memang angkot-angkot yang kecil ini harus ditaruh di ranting-ranting aja, bukan di jalur utama begitu ya. Masalah kemacetan di kota besar memang seperti tidak ada habisnya. Setiap hari jumlah kendaraan semakin bertambah. Untuk menyelesaikan tidak cukup hanya diatur satu pihak, tapi juga butuh keterlibatan dari semua kalangan. Mulai dari pemerintah kota melalui instansi-instansi terkait hingga masyarakat pengguna jalan. Harus memiliki kesadaran dalam taat dan tertib berlalu lintas untuk kenyamanan bersama dalam berkendara. Lisa Kemaladewi, Bugi Pramudia melaporkan untuk NET.